LFP merupakan baterai yang banyak diperbincangkan belakangan ini. Ya, ini tentunya sejak debat Pilpres terakhir ini ya, yang sedikit menyinggung mengenai baterai LFP ini ya. Jadi semakin penasaran sih, apa sih sebenarnya baterai LFP ini dan apa keunggulannya dibandingkan baterai berbasis nikel atau lithium ion. Dan kabarnya baterai ini juga sudah dipakai di BYD dengan nama Blade Battery dan juga di Tesla kabarnya. Dan ini tidak mengandung nikel sama sekali, jadi ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik karena Indonesia terus menggembar-gemburkan nikel ya. Daripada penasaran, langsung ikuti aja videonya sesaat lagi. Oke, langsung aja kita mulai video pembahasan mengenai baterai LFP yang belakangan ini sedang disebut-sebut dan menjadi viral. Ya, tapi sebelumnya kali ini aku tidak menampilkan wajah karena berbagai saran dan komentar di video sebelumnya mengenai baterai-baterai mobil listrik yang rekan-rekan bisa tonton di linknya di atas ini ya. Ya, karena banyak berkomentar yang penting isinya, mukanya tidak perlu ditampilkan. Ya sudahlah, mengikuti kemauan audiens intinya. Oke, langsung aja kita mulai. Lithium iron fosfat atau lithium iron fosfat ya, merupakan jenis baterai isi ulang, khususnya baterai lithium ion yang menggunakan bahan LiFePO4 sebagai bahan katodanya. Dan baterai LFP memiliki kepadatan energi yang rendah jika dibandingkan dengan kobalt lithium oksida atau LiGO2. Tetapi selain itu, baterai LFP memiliki masa pakai yang lebih lama, kepadatan tenaga yang lebih baik, dan lebih ramah lingkungan, serta lebih aman karena tidak mengandung zat yang berbahaya. Ya, untuk bahan katodanya dari baterai LFP ini juga tidak berbahaya, sehingga tidak terlalu berdampak ke kesehatan dan lingkungan, serta baterai tidak mudah meledak dan terbakar karena oksigen itu terikat kuat ke molekulnya. Jadi inilah alasan kenapa baterai LFP ini jauh lebih aman daripada baterai lithium ion yang selama ini digunakan. Ya, inilah yang menjadi baterai yang diunggulkan oleh BYD saat ini ya. Seperti itu. Lalu lanjut lagi mengenai karakteristik dari baterai LFP, yaitu memiliki kandungan berupa 61% fosfat, 35% besi atau Fe, dan lithiumnya hanya 4%. Nah, ini yang membuatnya menjadi berbeda dengan baterai lithium ion karena kandungan lithiumnya lebih sedikit ya daripada fosfat dan besinya. Dan ya, lithium ini memungkinkan terjadinya reaksi elektrokimia dalam baterai. Ini berfungsi sebagai sumber ion yang bermuatan positif yang bergerak maju dan mundur di antara katoda dan anoda selama siklus pemakaian. Sedangkan besi merupakan logam transisi yang membentuk Fe, dan besi fosfat ini merupakan bahan katoda yang menyediakan platform yang stabil dan kuat bagi ion lithium untuk berinteraksi selama pengisian dan pengosongan. Dan reaksi redoks yang melibatkan ion besi ini bertanggung jawab atas pergerakan elektron yang mengarahkan pada aliran arus listrik. Dan untuk fosfatnya sendiri ini berfungsi sebagai anion dalam katoda LFP. Jadi ketika berpasangan dengan kation lithium akan membentuk lithium ferrofosfat, dan struktur fosfat ini mampu meningkatkan stabilitas dan keamanan baterai LFP sehingga mengurangi resiko pelepasan panas atau pembakaran. Nah, ini dia yang membuat baterai ini tidak mudah terbakar seperti itu. Lanjut lagi ya, kali ini kita bahas mengenai komponen baterai LFP. Ada 4, yaitu anoda, katoda, elektrolit, dan separator. Untuk bahan anoda, jadi anoda itu pengertiannya adalah jenis elektrod yang berfungsi sebagai pengumpul bahan ion lithium yang merupakan material aktif
aktif. Parameter pengembangan material ini memiliki kepadatan energi selama siklus pemakaian atau cyclability. Selain itu, karakteristik material yang digunakan juga harus memiliki kapasitas energi yang besar untuk menyimpan dan melepas muatan ion dan mudah diproses. Dan di baterai LFP ini dipilihlah grafit yang merupakan bahan berbasis karbon yang dapat dipakai sebagai bahan anoda. Dan pertimbangannya pemakaian grafit ini ialah karena siklus pemakaian yang relatif lama. Ya, seperti itu mengenai anoda itu apa dan bahan yang digunakan untuk anoda baterai LFP ini. Terus, mengenai katoda. Katoda itu sendiri merupakan jenis elektroda yang berfungsi mengumpulkan ion serta material aktif. Beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan ialah penggunaan material yang terdiri dari ion yang mudah untuk melakukan reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, awalnya bahan LiCOO2 atau lithium kobalt oksida menjadi material pertama untuk bahan katoda baterai LFP ini. Ya, material ini memiliki kerapatan atau kepadatannya itu 140 ampere hour per kilogram dengan kestabilan yang rendah, tapi harganya juga cukup mahal. Ya, jadi ya itulah bahan yang awalnya digunakan, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Ya, penjelasannya sih seperti itu aja mengenai katodanya. Lalu lanjut lagi mengenai separator. Ya, separator itu merupakan material berpori di antara anoda dan katoda yang berfungsi mencegah agar tidak terjadi arus pendek atau korsleting. Selain menjadi pemisah, separator berfungsi dalam proses menghasilkan listrik serta kesamaan baterai lithium ion. Syarat separator yang baik ini bersifat isolator, memiliki hambatan listrik yang kecil, tidak mudah rusak, serta tidak terdegradasi oleh elektrolit. Serta material yang cocok untuk separatornya adalah bahan polyolefins. Terus juga bisa menggunakan polyvinylidene fluoride, terus bahan teflon, PVC, dan polyethyl oxide. Ya, kurang lebihnya seperti itu penjelasan mengenai komponen dari baterai LFP ini. Lalu, apa sih keunggulan dari baterai LFP ini? Ya, jadi keunggulan dari baterai LFP ini meliputi tidak menimbulkan percikan api, tidak menimbulkan ledakan, siklus pakai yang panjang, tidak terdapat efek memori, dan biayanya lebih efisien, serta karakteristik penyimpanan yang baik, dan mampu bekerja dengan optimal di suhu tinggi, ramah lingkungan, dan ukuran baterai yang ramping dan ringan. Ukurannya hanya setengah dari ukuran baterai timbal asam atau lead acid. Ya, itu merupakan aki mobil yang ada saat ini ya. Dan juga 70% lebih ringan daripada baterai nickel metal hydride atau NiMH yang ada di Innova Zenix, dan juga baterai nickel cadmium atau NiCd yang sudah tidak dipakai lagi karena ya jelas mengandung kadmium yang berbahaya, serta tidak efisien karena harus dikosongkan terlebih dahulu baru bisa diisi ulang, serta mampu mengkustomisasi bentuk, kapasitas, dan tegangan yang diterima oleh baterai ini. Nah, itulah yang membuat baterai LFP ini menjadi solusi baru dari baterai lithium ion yang ada saat ini. Untuk aplikasi dari baterai LFP ini, selain digunakan untuk mobil listrik, bisa digunakan untuk penyimpanan energi dengan mengkombinasikan dengan konverter dan inverter. Selain itu juga bisa digunakan untuk sumber listrik untuk berbagai peralatan seperti amplifier, audio, ponsel, komputer, proyektor portable, dan sebagainya. Selain itu juga bisa digunakan untuk alat instrumen untuk pemantau lingkungan. Selain itu pula, baterai LFP bisa digunakan untuk penyimpanan cadangan listrik untuk panel surya atau solar panel. Jadi kurang lebih seperti itu aja penjelasan mengenai baterai LFP ini. Jadi kalau disimpulkan, baterai LFP ini ya ukurannya kompak, juga lebih ringan, dan juga lebih efisien, dan usia pakainya bisa lebih panjang, dan tentunya tidak mudah terbakar. Ya, seperti itu. Dan juga biaya produksinya pun lebih efisien. Ini menjadi solusi bagi mobil listrik masa kini ya, sehingga tidak terlalu menggantungkan bahan lithium ion. Jadi
inilah alternatif baru seiring perkembangannya teknologi ya. Dan tentunya ini akan menjadi baterai yang menarik bagi mobil listrik di masa-masa yang akan datang tentunya. Ya, kalau rekan-rekan menyukai video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa komentar di bawah kalau mungkin ada informasi yang terlewat mengenai baterai LFP ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Kalover kalau belum. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.